Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat Ibu dosen yang saya hormati serta teman-teman kelas A32 sekalian yang berbahagia. Semoga selalu tercurah rahmat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Desi Mulyani dari kelas A32 dengan nomor induk mahasiswa 2281131562. Melalui video ini, saya bermaksud untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam luar sekolah yang diampu oleh Ibu dosen Husnul Khotimah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan menjadi wawasan baru bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adapun materi yang akan saya uraikan secara singkat kali ini adalah tentang manajemen TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran dalam konteks pendidikan Islam luar sekolah. TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran adalah sebuah lembaga pendidikan non-formal yang berfokus pada pengajaran pembacaan Al-Quran sejak usia dini. TPQ bertujuan membekali anak-anak mulai dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga madrasah ibtidaiyah dengan kemampuan membaca Al-Quran dan pemahaman dasar-dasar agama Islam. Kurikulum TPQ menekankan pembelajaran membaca Al-Quran, pengenalan ibadah dasar, serta penanaman nilai-nilai keislaman untuk membentuk kesiapan rohani anak dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, TPQ juga berperan dalam pembinaan karakter dan spiritualitas anak sesuai ajaran Islam. Manajemen TPQ harus berlandaskan pada prinsip-prinsip. Di antaranya yaitu prinsip yang pertama, pembagian kerja yang seimbang agar tugas dikerjakan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing pengurus atau pendidik. Kedua yaitu pemberian wewenang dan rasa tanggung jawab yang jelas, sehingga setiap individu mengetahui batasan dan tugasnya masing-masing. Yang ketiga yakni kesatuan perintah dan arah. Memastikan seluruh anggota TPQ atau tenaga pendidik bekerja menuju tujuan yang sama. Yang keempat yakni mendahulukan kepentingan lembaga di atas kepentingan pribadi. Dengan hal tersebut, semoga tercapai visi dan misi TPQ secara optimal. Yang kelima, yakni adil dalam pembagian tugas, penghargaan, dan penyelesaian masalah. Dan yang terakhir yaitu solidaritas, yaitu rasa kebersamaan dan rasa mendukung antar anggota TPQ untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Sedangkan unsur-unsur manajemen TPQ yaitu yang harus dipahami, unsur-unsur utama yang harus dipahami dalam manajemen TPQ meliputi satu, ada manusia, di mana manusia ini berperan sebagai pengelola, guru, santri, dan pihak terkait lainnya. Yang kedua yakni ada uang, di mana dana operasional ini akan digunakan sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar dan kebutuhan TPQ. Yang ketiga yakni bahan, di mana dalam bahan ini terdapat materi bahan ajar, buku tulis, alat tulis, dan perlengkapan lain yang menunjang pembelajaran di TPQ tersebut. Yang keempat yakni mesin. Mesin di sini diartikan sebagai sarana dan prasarana seperti alat peraga, seperti komputer ataupun perangkat pendukung lainnya. Yang kelima yakni metode, yaitu cara atau strategi pembelajaran yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan. Yang terakhir yaitu ada pasar, di mana pasar di sini diartikan sebagai lingkungan atau masyarakat sekitar yang menjadi sasaran utama TPQ tersebut, baik sebagai peserta didik maupun pendukung kegiatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, TPQ juga memiliki fungsi dalam manajemennya. Fungsi manajemen dalam pengelolaan TPQ terdiri dari pertama ada planning atau perencanaan. Dalam hal ini sebagai pendidik seharusnya kita menyusun visi, misi, dan tujuan TPQ tersebut serta merancang program kerja tahunan.
Yang kedua yakni ada pengorganisasian, di mana pengorganisasian ini ditujukan untuk menentukan struktur organisasi seperti pengawas, ketua yayasan, ketua TPQ, sekretaris, bendahara, dan dewan asatis atau guru. Yang ketiga yakni ada penggerak. Di sini dikatakan bahwa pelaksanaan kebijakan, pemberi wewenang dan tanggung jawab kepada pengurus dan guru agar program berjalan dengan efektif. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu pengendalian. Di sini kita diarahkan untuk melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran dan capaian santri untuk memastikan tujuan TPQ tercapai dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain yang telah dibahas di atas, ada juga dalam manajemen TPQ tentu ada hambatan atau permasalahan yang harus kita hadapi. Karena kita semua tahu bahwa pembentukan TPQ itu tidaklah mudah. Nah, berikut adalah beberapa hambatan yang umum terjadi pada TPQ di berbagai daerah. Yang umum antaranya yaitu keterbatasan dana atau operasional, sehingga menghambat pengadaan fasilitas dan bahan ajar yang memadai. Hambatan yang kedua yaitu kurangnya ketenagaan pendidik yang kompeten dan berdedikasi, sehingga kualitas pembelajaran menjadi kurang optimal dan efisien. Yang ketiga yaitu rendahnya partisipasi masyarakat ataupun wali santri dalam mendukung program TPQ, baik secara moral maupun material. Bapak Ibu sekalian, manajemen TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan Islam luar sekolah yang bertujuan untuk membekali anak-anak dan kemampuan membaca Al-Quran dan sebuah pemahaman tentang dasar agama. Agar tujuan tersebut tercapai, manajemen TPQ harus dijalankan berdasarkan prinsip, unsur, dan fungsi yang telah dijabarkan. Namun, dalam pelaksanaannya, TPQ juga sering mengalami penghambat atau terdapat hambatan, terutama terkait keterbatasan dana, kurangnya tenaga pendidik yang kompeten, dan minimnya partisipasi dari sebuah lembaga ataupun masyarakat setempat. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari seluruh elemen TPQ ataupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan, agar TPQ dapat benar-benar menjadi wadah pembentuknya karakter dan jiwa spiritualitas pada anak sesuai ajaran Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, yang semoga selalu dalam rahmat Allah, demikianlah pemaparan singkat dari saya tentang manajemen TPQ. Semoga apa-apa yang sudah diuraikan dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.